Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kusuma Dewi dari kelas 2 D4 Teknik Informatika B dengan nomor NRP 31206054. Baik, jadi di sini saya akan melakukan penugasan yaitu dengan Y2, yaitu getting data from user. Nah, untuk di sini kita ditunjukkan atau ini bagaimana cara untuk membuat formnya. Nah, untuk cara utamanya yaitu kita membuat form dalam Y adalah melalui Y widgets slice active form. Nah, di mana nanti ada banyak kasus di mana form yang ditampilkan pengguna memiliki relasi dengan model. Nah, model yang terhubung itu bisa yang berbasis active record maupun yang berdiri sendiri atau menggunakan Y slice base slice model. Lalu semua yang akan berada itu akan di antara active form begin dan active form end. Lalu akan diletakkan di dalam, tentunya di dalam tag HTML, di mana pada file HTML nanti generate. Nah, lalu untuk membuat elemen pada form serta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode active form field-nya. Kode PHP yang menggunakan active form itu kita bisa isi dengan file HTML yang berisi mungkin elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Lalu untuk atribut name sendiri pada elemennya itu akan diinputkan dan di-generate secara otomatis dengan pola, yaitu misalnya nih nama underscore model, lalu nama atribut dengan login form user. Nah, ini untuk contoh kodenya, dimana di sini tadi seperti hal yang tadi kita di sini ada class login form extend di base model, kemudian di sini ada return, dimana ini berfungsi untuk mendefine validation role-nya. Lalu selanjutnya ada view-nya. Nah, di sini kita dengan bantuan HTML dan widget active form. Kemudian di sini ada contoh menambahkan hide and customized labelnya. Lalu juga ada password input with asterisk. Ini contoh kodenya. Lalu juga ada contoh kode untuk meng-create HTML email input element. Selanjutnya adalah untuk memvalidasi inputan. Nah, untuk aturan dasarnya itu jangan percaya input dari pengguna. Jadi selalu lakukan validasi terlebih dahulu. Nah, untuk kode input dari pengguna yang dimasukkan itu akan melalui model atau memanggil metode berupa y slice base slice model validate. Nah, jadi ketika akan mengembalikan nilai true jika proses validate berhasil dan akan mengembalikan pesan error. Jika memungkinkan, secara default validasi input ini dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript. Nah, ini untuk contoh kode controller atau cara validasi inputnya, dimana nanti misalnya di sini nih, if model validate-nya ini valid, nah berarti itu akan lanjut. Kemudian kalau misalnya ternyata false, itu akan memunculkan pesan error atau error, pokoknya memvalidasi valid mengerrorkan atau tidak bisa lanjut. Nah, tidak lupa juga di awal kode kita beri kode ini yaitu app model slice contact from. Kemudian lanjut dengan bagaimana cara mendeklarasi rules-nya, yaitu untuk membuat metodenya kita menambahkan metode yaitu y-base model validate. Kita perlu mendeklarasikan rule-nya untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Lalu rule untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode y-base model rules, dan metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rule-rule yang dibuat. Nah, di setiap rule ini diberlakukan dari tipe data, misal record atau email atau string dan lain-lainnya. Nah, gunanya role-nya ini untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Nah, ini untuk contoh kodenya. Kita di sini ada email sama dengan email, atau menginisialisasikan email itu sama dengan email. Lalu juga di sini ada name email. Nah, untuk birth date-nya jadi di sini itu gunanya agar harus diisi record, ini gunanya
supaya yang form yang ini tuh harus diisi. Jadi di sini diletakkan recruit, lalu kemudian untuk yang ini untuk dengan tipe datanya string, maksimal karakternya 50. Lalu lanjut untuk mengcustom error message. Nah, hampir semua tipe validator memiliki pesan error dong, setiap masing-masingnya tentunya. Nah, untuk mengcustomisasinya atau mengubahnya itu kita bisa menambahkan property message ketika mendeklarasikan sebuah role. Nah, ini mohon maaf nih, salah tadi jelasinnya. Nah, untuk kodenya ini mungkin misalnya name recruit. Jadi Anda harus, kalau misalnya name ini tidak terisi atau form pada name nanti tidak terisi, itu akan menampilkan message, jadi tidak akan bisa terloading ke selanjutnya. Jadi akan pesan muncul, yaitu Anda harus mengisi nama. Lalu untuk di sini juga ada untuk misalnya kita ingin untuk nilainya itu minimal 5 dan maksimalnya 10. Nah, kalau misalnya nilainya lebih dari 10, nanti akan memunculkan pesan yaitu too big sama dengan nilai terlalu besar. Nah, ini untuk pesannya nilai yang terlalu besar, dan mungkin bisa misalnya too small. Nah, too small itu nanti akan mungkin diberikan message yaitu nilai terlalu kecil. Oke, lanjut untuk condition validation. Nah, dimana di sini itu adalah validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Kita bisa memvalidasi sebuah pengondisian. Nah, caranya dengan mengisi property when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Nah, jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan property when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript-nya. Nah, untuk kodenya ini misalnya nih untuk country-nya harus terisi atributnya, oke betul. Lalu state, record. Nah, lalu di sini ada fungsi functionnya, dimana when function modelnya atau negaranya terisi USA itu akan salah, jadi akan otomatis mengenable client validation. Lalu untuk yang kode kedua, misalnya state-nya harus terisi kan, record. Lalu kemudian when function modelnya sama dengan USA, nah ini sama dengan function atributnya value-nya salah. Lalu jadi ada when client function attribute value-nya, kemudian akan di return dengan contact form country validasi sama dengan USA. Nah, itu untuk kode condition validation-nya. Kemudian lanjut untuk data filtering. Nah, data filtering ini gunanya untuk memfilter tentunya ya, sesuai namanya. Jadi mungkin kita perlu menghapus spasi kosong sebelum dan sudah nama user. Misalnya kalian mau membuat sebuah username nih, tapi kalian tuh pengen buat form itu user harus mengisi username, kan pastinya harus tanpa spasi ya. Nah, itu kita bisa menggunakan istilahnya di dalam kode kalian biar otomatis spasinya itu akan terhapus kalau misalnya ternyata user itu kelupaan untuk menghapus spasinya. Nah, caranya itu kita bisa dengan kita tambahkan trim. Nah, untuk trim ini fungsinya adalah mengautomatiskan untuk menghapus spasi. Jadi misalnya pada username tentunya kita tanpa spasi dong, email juga. Terus di sini juga ada default, kita defaultkan, lalu juga mungkin value-nya sama dengan 1. Kemudian ini akan di-assign from-nya dan to-nya dengan 3 dan 6 hari dari sekarang. Kemudian lanjut untuk yang uploading single file. Untuk membuat form yang menerima file upload, itu caranya dengan membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload dan membuat atau mengubah view yang akan menerima file ataupun mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Nah, jadi untuk upload di single file, untuk yang single ya, kita bisa dengan menambahkan di web upload file, kemudian kita tambahkan variable atributnya itu misal $file1, lalu tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut $file1 adalah sebuah file. Lalu kita jangan lupa untuk mengisi validasinya bahwa untuk upload filenya itu dengan format .jpg atau GIF saja. Jadi misalnya contohnya nih di sini kita jangan lupa untuk tambah use uploaded file, kemudian di sini ada public $file1, kemudian jangan lupa untuk di returnkan atau diisi dengan
file 1 file extension, dan untuk format filenya itu GIF atau JPG. Kemudian untuk yang upload single file, nah jadi untuk pastikan menambahkan parameter option di option type multipart form data pada active form agar file upload itu dapat dilakukan. Lalu file input akan membuat form input yang akan menerima file. Nah ini untuk contoh kodenya untuk yang parameternya. Kemudian di sini akan kita masukkan untuk kode file inputnya, contohnya seperti ini. Lalu untuk yang uploading single file, jadi di sini kita menggunakan controller yang bertugas untuk menghubungkan antara view dengan model. Tidak lupa menggunakan web upload file. Nah, file akan disimpan di server ketika metode save as dipanggil. Nah, untuk pertama-tama kita gunakan upload form dan upload file di sini. Kemudian untuk ininya, untuk kodenya, ini contoh kodenya. Nah, lalu lanjut untuk yang uploading multiple file. Untuk membuat form untuk mengupload beberapa file bersamaan, kita bisa menggunakan properti yaitu max file sama dengan 5. Jadi max filenya berarti 5 gitu kan. Lalu pada view ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array file 1 menjadi file 1. Lalu sini tambahin kurung tutup. Dan juga tambahkan properti multiple true pada metode file input. Lalu pada controllernya ganti metode get instant menjadi get instances dan gunakan for each untuk menyimpan semua file. Nah, untuk contoh kodenya itu seperti ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan, misal nih untuk filenya itu kita harus meng-save as kan ya. Lalu kita tambahkan kodenya di sini for each. Di sini juga biasanya kan get instant. Nah, di sini get instances. Kemudian untuk di sini kita misal ingin max filenya itu 5 yang mau diinputkan. Nah, bisa tambahkan kode max file 5. Kemudian untuk di formnya kita tambahkan multiple true. Nah, oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan yaitu latihan, dimana di sini ada perintah dengan tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update di item di aplikasi backend. Kemudian tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi frontend. Kemudian tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk dan pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli. Sekarang kita menuju ke database, kemudian item, kemudian struktur. Kemudian kita tambahkan setelah price yaitu image URL varchar datanya nilainya dari 5. Kemudian kita pilih mana nih UTF. Oke, kemudian simpan. Oke, udah masuk. Sekarang kita menuju VS Code. Nah, untuk VS Code kita menuju backend. Kemudian kita menuju ke models. Mana nih models? Kemudian kita menuju ke item.php. Kita tidak lupa untuk menambahkan yaitu seperti di modul tadi, UC show di web upload file. Oke, kemudian di web. Kemudian selanjutnya kita tambahkan di sini. Aduh, ini ada. Oke, astagfirullahaladzim. Kita tambahkan file upload, kemudian file
extension. Oke, kemudian format filenya JPG, PNG, dan GIF. Boleh GIF. Terus udah, jangan lupa setelah itu sekarang kita buka. Nah, kan ini kan masih belum ada ya untuk kolom untuk upload filenya. Jadi kita ubah dulu di VS Code, di MyMart, terus backend, terus ke view. Kita tutup dulu modelnya, view, kemudian item, dan di formnya. Nah, di formnya kita tambahkan di sini. Kita tambahkan yaitu sekali $HTML, kemudian image front end. Kita front end kan tadi perintahnya front end web upload. Kemudian kita kasih adalah model image URL class, kemudian image thumbnail rounded mx auto data terus edit dengan ukurannya 300 pix ya. Terus jangan lupa ditutup. Oke, kita ubah Oke, setelah itu kita tambahkan di sini. Kita copy saja. Nah, untuk itu form field model, dan di sini kita ubah menjadi image URL. Kemudian ini ya file input. Kemudian di sini di form ini kita ubah menjadi motif form, kemudian begin kita isi yaitu option kemudian option sama dengan yaitu and type seperti yang ada di modul tadi, and type. Kemudian
multipart form data, kemudian setelah itu kita menuju ke controller. Controller, kemudian di item controller jangan lupa di sini kita tambahkan terlebih dahulu, yaitu web upload that file. Oke, kemudian baru kita menuju ke function yang create. Mana nih function create? Kelewatan kayak actionnya, bukan? Nah, ini action create. Kemudian di sini kita tambahkan di kode setelah kita tambahkan $model image URL, kemudian sama dengan uploaded file get instant, kemudian model, kemudian file upload. Setelah itu kita tambahkan if model image URL. Nah, ini kita tambahkan file name $model image URL with name lalu kita tambahkan unique ID, jadi supaya username-nya itu nggak sama atau nama-nama itu nggak sama gitu, nggak bisa sama. Kemudian astagfirullah. Kemudian image URL extension kemudian model image URL, kita save as, kita simpan, jadi kita simpan juga di front end, jadi supaya di front end kita juga bisa terakses front end web kemudian file file
Oke, kemudian jangan lupa koma ini dolar model image URL image URL dengan name koma dan if model if model load list request post model save return this redirect view. Jadi kita tambahkan else ya itu kita tinggal copy aja yang di sini. File model image URL, terus kita isi kosong, kemudian model this request post. Oke, kemudian setelah di action create, kita menuju ke action update. Mana nih action update? Oke, ini kemudian kita paste saja di setelahnya. Ini sini. Bentar, kita belum copy. Bentar, agak nge-lag guys. Action create nih. Kita copy model itu sampai itu. Oke. Kemudian kita menuju ke action update. Mana nih action update, kelewatan lagi. Kita paste di sini. Oke. Kemudian kita hapus beberapa, yaitu di bagian ini kita hapus yang mulai kita hapus export sama, lalu return return ini juga dihapus karena sama ya. Lalu nge-lag guys, lalu ini model image URL. Oke, sama. Oke, lalu setelah itu kita buat file baru. Guys, di front end di bagian web, kemudian ya, kita buat folder namanya adalah uploads.
mana nih aku? Nah udah. Oke, kemudian kita akan menuju ke view di backend, kemudian di view-nya, lalu di view.php, di line nomor 30 kita paste dari form ini, yang line ini, yang image front and web ini kita kopikan di sini. Kemudian di sini kita hapus dulu untuk yang mt. Astagfirullahaladzim, ternyata kita dari kemarin MB. Nah, kita kembali lagi ke form. Kita kemarin salah tulis ya. Di sini harusnya empty, oke. Kemudian kita kembali lagi dulu. Di sini tidak perlu menggunakan $. Lalu oke. Terus kita cek lagi di oke, masih ada yang error nih. Oke, kita kembali lagi. Oke guys, jadi tadi ada beberapa yang harus dibenahi, terutama untuk yang di bagian apa tadi? Item controller. Kemudian di sini tadi ada beberapa kode yang harus dibenahi, seperti kesalahan ini kurung tutupnya. Kemudian di sini tadi yang belum, dan jangan lupa ketik ini di bagian action create dan juga action update-nya harus sesuai ini. Oke, kemudian sekarang kita menuju ke udah bisa nih. Jadi kita sekarang ubah, kita mau menambahkan nama yaitu iPhone 13, harganya 17.500.000. kemudian kategorinya kategori ke 2 deh. Kita pilih untuk fotonya, kita save. Oke, untuk fotonya masih belum muncul ya, kita kembali lagi. Oke, kita cek dulu untuk di sini apakah sudah terisi. Oke, masih 0. Kita kembali lagi ke kode. Coba kita ubah ini menjadi file upload. Oke, yang ini juga. Kemudian ini juga. Dan jangan lupa untuk di create-nya ini. Kemudian kita menuju form. Untuk ini jangan lupa diubah juga. Sekarang kita kembali lagi, kita coba update ya. Oke, sudah muncul untuk fotonya. Wah, terlalu besar nih. Kita ubah sedikit lagi. Mungkin fotonya jangan terlalu besar. Kita ubah 200 px, mungkin cukup. Kenapa nih? Oke. Coba kita ini ganti 4, ini 2. Masih belum mau berganti nih guys. Oke, gak apa deh, ini urusan belakang. Kemudian karena sudah bisa, sekarang kita kembali lagi menjadi item. Oke, item lagi, stick crispy 2000. Terus kita pilih fotonya,
save. Oke, udah berhasil nih untuk signya. Kemudian sekarang kita akan menuju untuk mana ini Den? Astaga, saya belum. Nah, kita perintah untuk yang terminal level produk pada halaman utama dari aplikasi frontend. Sekarang kita menuju ke frontend. Kita tutup semua, close all. Dan kita menuju frontend, kemudian config. Lalu di main lokal. Nah, untuk di main lokal ini sekarang kita tambahkan kita slash saja ini terlebih dahulu. Kita komen. Oke, kemudian sekarang kita buka webnya lagi. Sekarang kita ganti ini menjadi frontend. Kita hapus. Oke. Sekarang kita akan ubah untuk tampilannya seperti perintah yang diperintahkan. Kita menuju VS Code. Kemudian kita akan ke karena tadi kita bisa cek terlebih dahulu di file upload ya yang sudah kita buat tadi. Nah, ini sudah tersimpan. Untuk filenya tadi akan tersimpan di file folder upload. Kemudian kita akan menuju ke view. Kita tutup view, kemudian menuju view, lalu ke site, kemudian ke index.php. Oke, terus kita kita ubah menjadi ini produk toko baru. Kemudian ini juga kita ganti menjadi macam-macam. Jangan, daftar produk. Oke. Kemudian kita hapus ini. Kita hapus saja. Oke. Dan sekarang kita mau hapus 2 ini, kemudian kita cantumkan satu aja yang untuk situnya. Sekarang kita menuju ke controller. Mana controller? Where is controller? Controller, kemudian ke site controller. Tidak apa-apa, kita tambahkan di sini use. Kita copy aja dari sini. Kemudian kita tambahkan untuk di line action index. Where is sini nih. Kita tambahkan ya $. Sama dengan new item. Kemudian return this render menuju index. Oke, benar. Kita tambahkan model. Kemudian model. Oke, sekarang kita menuju ke, kita cek lagi terlebih dahulu yang error. Error nih. Class site extend controller. Ini salah nih. Oke, kita cek dulu. Ada yang salah dengan kodenya. Di action index model new item bener kok.
new item, return this, render, index, model. Oke, kita lanjut dulu. Kita sekarang ke model, lalu ke item.php. Oke, sebentar. Tadi yang mana tadi? Ini loh titik komanya. Aduh, ada yang masih salah nih. Apa ya guys ya? Oh, ini nggak boleh. Astaga. Nah, kan kita lanjut dulu ke ini item.php, lalu di line public function kita tambahkan di sini public function get item terus return item, find all. Oke, sekarang kita menuju ke index.php. Di line kita tambahkan, kita cek terlebih dahulu. Oke, ini masih belum ada yang kehapus nih di view site index. Kita hapus terlebih dahulu ya guys untuk ini. Kita hapus dua ini. Oke, ini udah kehapus. Sini kita tambahkan, jangan lupa use helpers HTML. Oke, udah berhasil. Oke, kemudian kita masih di index.php nya ini kita tambahkan di setelah row ini kita tambahkan for each seperti yang sudah ada di modul. Kemudian model items as item, kemudian nah ini kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini.
Oke, tidak lupa kita tambahkan di bawah sini div. Kita hapus dulu deh ininya. Oke, kita tambahkan di sini HP HTML image kita mau nampilkan untuk biar fotonya itu ada. Karena ini di front end, jadi kita bisa langsung aja gunakan ini web upload, kemudian image URL kelas kemudian ke image thumbnail branded MB3 samakan kayak tadi MB3. Lalu untuk widthnya widthnya itu 100%, ukurannya 100%. Jangan lupa tutup sama oke, lalu kita ubah ini untuk tetap H2 tapi kita isi dengan $, item atau nama itemnya name. Oke, kemudian untuk DP nya kita mau cek terlebih dahulu. Oke, ada salah nih, kemarin 38. Apa nih? Kurang ini mungkin ya. Mana nih? Main apa sekarang jalan? 31 index. Site index. Nah, ini loh. Line 37. Apa dengan line 37?
Bentar kita lanjut dulu. Controller model item D-Line 81. Controller side controller 81. Oke, kita lanjut nih. Nah, tadi ternyata ada kita kurang nambahin di sini penutupnya sama ada divnya yang kelebihan. Terus kita sekarang mau ubah dulu untuk yang ini itemnya udah bisa. Nah, yang di ini kita isi tulisan RP aja deh, RP. Kemudian kita isi harganya. Price, oke. Terus jangan lupa ditutup dengan terus kemudian di sininya kita ubah dulu. Kita mau buat hapus kata-kata ini. Beli produk. Terus di sininya kita buat langsung kita arahkan aja ke site. Kita buat site untuk checkout. Kita buat di site-nya. Kemudian ini untuk buttonnya kita mau ubah lagi menjadi apa ya? Button sukses. Oke, cukup. Oke, untuk fotonya udah bisa, teman-teman. Nah, ini untuk mengarahkan ini masih belum ada. Sekarang kita buat untuk page-nya di site. Sebenarnya kita ke site control terlebih dahulu. Kita menuju ke kita mau buat ya. Jadi kita mau membuat function dimana function itu buat function checkout. Oke, kita buat public function action Safira function untuk checkout action ya. Jadi kalau misalnya tugas, maka akan menampilkan pesan yaitu bukan astagfirullah ya, maksudnya nah kita buat session pesannya. Terus kita buat pesan, kita harus silahkan login terlebih dahulu. Kita return
menuju dis direct lagi menuju set login. Kurang tutup. Oke. Terus else ini kita buka ini return, jadi return to this vendor, check out, check out, pas tadi check out aja langsung check out. Nah ya, kita udah buat functionnya. Ini kebanyakan. Oke, kemudian sekarang kita tambahkan, setelah kita udah buat function ya, sekarang kita buat di site tadi, bisa kita buat file itu checkout .php. Kita buat yang simpel aja deh, H4 Anda berhasil membeli produk ini. Kita ke web, kita refresh. Oke, sekarang kita coba untuk membeli Fanta. Oke, ini kita udah berhasil. Sekarang kita tadi kalau misalnya kita belum login, ini masih belum ini functionnya. Nah, ini masih ada salah nih di line 155. Mana tadi ya? Ini salahnya nih. Nah, di set loginnya nih salah. Site login, udah benar set login. Direct return action check. Site login. Harusnya bisa sih ya. Ini gimana set controller ya? Titik komanya udah bener. Nah, untuk yang silahkan login, ini fungsinya masih belum bisa. Kenapa ya sih? Session. Oke guys, sekarang ternyata ada kesalahan di sini. Harusnya ya bukan yang komputer. Oke, sekarang kita ke webnya. Kita ke web. Terus kita coba. Ini kita belum login ya. Kita mau beli untuk Fanta. Nah, itu nanti akan tertampilkan action tadi dari checkout. Maksudnya kalau misalnya kita belum login, kita disuruh untuk login terlebih dahulu. Ini untuk, nah kalau misalnya kita login ya,
Nah, kita bakal bisa untuk membeli atau kita akan diarahkan ke site untuk checkout-nya tadi. Nah, untuk site checkout-nya di sini saya tampilkan yaitu Anda berhasil membeli produk ini. Nah, untuk foto-foto ya sebenarnya saya bisa buat untuk kita bisa membuat untuk mungkin default foto, tapi di sini masih belum saya aturkan. Oke, mungkin cukup sekian untuk percobaan atau latihan. Pada latihan berikut kita sudah ditambahkan tombol untuk beli produk dan masih hanya user yang sudah login. Mungkin cukup sekian ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.